Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ipang Project atau PT Karya Jaya Ornamen. Oke guys, di video kali ini saya akan sharing sedikit video bagaimana cara kita memperbaiki neraca laporan keuangan kita yang tidak balance. Karena untuk melapor SPT tahunan itu mulai itu Januari sampai akhir Maret ya, dan itu harus dilampirkan mulai dari laporan laba rugi, neraca, laporan bruto. Dan untuk mengetahui, untuk menghitung semua itu, kita harus merekap dulu semua rinci-rincian mulai dari bulan Januari sampai Desember dari total pendapatan kita. Dan di neraca itu dia mengikut dari laporan laba rugi sehingga bisa menghasilkan neraca. Nah, di neraca itu harus seimbang ya, harus balance. Kalau dia tidak seimbang, tidak balance, maka ada kesalahan pada saat penginputan rekap. Oke, saya akan memperlihatkan satu contoh perusahaan yang baru-baru saya susun laporan keuangannya. Oke, sekedar informasi bagi teman-teman sekalian dimanapun berada, bagi yang ingin dibuatkan hitungan laporan keuangan bisa menghubungi saya. Nanti akan saya sertakan link WA di bawah ini. Saya akan buatkan neraca laba rugi ya, untuk sebagai syarat untuk menyetor ke kantor pajak agar bisa dibuatkan e-fin dan mendaftarkan secara online. Sebagai pegangan dasar ini harus ada laporan laba rugi kita store dengan neraca, dan di neraca ini itu harus balance ya. Jadi total aset itu harus balance atau seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya apabila total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya tidak seimbang, tidak balance? Nah, itu berarti harus diperbaiki dari rekap hariannya, seperti itu. Nah, ini contohnya, salah satu contoh perusahaan yang saya buatkan laporan keuangan. Ini contoh perusahaannya, PT Mencari Cinta Sejati ya. Agak lucu ya nama perusahaannya. Tapi nggak apa-apa, ini jadikan contoh saja. Nah, ini di sini kita lihat ini, saya perbesar sedikit ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini kan total aset 153.230 juta. Nah, ini beda di sini. 153.730. Ya, beda ya, ada selisih di sini. Jadi di sini kalau ada selisihnya dia muncul di sini di bawah. Ini selisihnya 500.000. Nah, ini dari mana ini? Kenapa bisa begini ini? Ini pasti ada kesalahan di rekap hariannya. Nah, biasa banyak orang bingung bagaimana cara mengetahui atau memperbaiki yang selisih ini. Nah, itu kan rekap hariannya itu kan panjang mulai dari Januari sampai Desember. Nah, itu harus kita cek satu-satu. Nah, di sini ada triknya, cara paling mudah, cara paling gampang ya. Nah, jadi di laporan neraca itu ada aset, ada ekuitas, seperti itu, dan ini harus balance. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mencari ini secara gampang. Di video-video YouTube lain itu banyak yang memakai kode-kode dan lain-lain. Ribet banget ya. Kita ini mau cari yang simple-simple saja. Kalau ada yang gampang, kenapa harus cari yang susah? Seperti itu. Oke, kita ke rekap hariannya ini. Kita lihat di sini. Nah, teknik paling gampang yang pertama untuk mencari di mana letak kesalahannya di sini adalah tahap pertama itu kita mulai start dari bawah saja ya. Kita mulai dari akhir Desember, bukan Desember ya, kita mulai dari
Kita mulai dari bawah saja ya, karena di atas ini adalah modal, aset, pemasaran ya. Jadi yang dihitung itu ini yang di bawah. Kita mulai dari bawah dulu. Ini bulan 3 ya. Nah, ini kan di sini ada tanggal 30 bulan 3 2025. Yang paling atas itu tanggal 3 bulan 3 2025. Nah, di sini ada pendapatan, HPP gaji transport, pendapatan HPP gaji, pendapatan HPP gaji transport listrik operasional. Nah, cara paling gampangnya untuk mengetahui di mana letaknya di sini, pasti ada salah satu di sini di antara tiap bulan ini, mulai dari Januari sampai Februari. Jadi anggaplah ini bulan terakhir ya, dari tahun 2025 misalnya. Nah, kita blok saja ini. Kita blok sampai di pengeluaran, sampai di tanggal pertama di bulan terakhir ya, atau di bulan 3 yang ada di video ini. Nah, setelah di blok kita langsung delete saja. Nah, ini langsung otomatis ngelink, karena ini pakai Excel ya, sudah ada formatnya memang, langsung ngelink. Nah, kita langsung cek di sini. Nah, di sini kalau tidak ada perubahan setelah kita ini kan ada kita hapus tadi, nah itu masih berubah karena ada dihapus datanya. Tapi masih ada selisihnya di sini, belum balance, masih ada 500.000. Nah, berarti bukan di sini letak kesalahannya, datanya itu. Nah, kita kembalikan lagi, Ctrl Z. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita kembali ke bulan di atasnya lagi, misalnya bulan 2. Diblok lagi sampai, nah di sini ya. Saya perbesar sedikit. Nah, sampai di sini. Tuh. Bulan 2. Jadi selama yang ada bulan 2 itu kita hapus dulu. Nah, kita delete lagi. Nah, kita cek lagi di neracanya. Nah, masih ada selisihnya, tapi angkanya berubah karena dihapus tadi ya. Masih ada selisihnya, berarti bukan di situ. Nah, ini otomatis berubah juga laba ruginya di sini. Berarti bukan di sini letak kesalahannya. Kita kembalikan, Ctrl Z. Nah, begitu seterusnya sampai ke bulan 1. Kita hapus lagi. Bulan 1 ya, 2025 di sini. Kita hapus lagi. Begitu tekniknya. Nah, masih belum berubah di sini selisihnya. Berarti bukan letak kesalahannya, bukan di situ. Kita kembalikan lagi. Begitu seterusnya sampai di titik paling atas. Nah, sampai di titik paling atas. Nah, untuk kenapa bisa tidak balance di sini, itu biasanya ada kesalahan di tiap bulan di sini. Dan ini letak kesalahannya saya sudah temukan. Letak kesalahannya itu ada di bulan 5 ini ya. Ada di bulan 5 di sini. Bulan 5 sampai akhir bulan 5 ya. Nah, ini kita hapus. Ini saya langsung saja ke bulan 5 ya, karena letak kesalahannya ada di sini. Langsung kita hapus. Coba kita cek neracanya lagi. Nah, otomatis sudah berubah ya. Berarti sudah ketahuan letak kesalahannya itu ada di rekap harian di bulan 5. Kembalikan lagi. Dicek satu-satu di sini, dihilangkan satu-satu, diperhatikan di sini di bulan 5. Berbesar dulu ya, kita zoom sedikit. Nah, perhatikan di sini di bulan 5-nya. Nah, letak kesalahannya pasti ada di sini. Nah, perhatikan di sini di paling pertama pendapatan ya, pendapatan timbul alkopan. Ini pemasukan ya. Kemudian di tanggal yang sama ada HPP, harga pokok produksinya, uraian detailnya, bayar anggota freelance, pengeluaran 200.000 misalnya.
di tanggal yang sama ya. Jadi di tanggal yang sama ini menunjukkan bahwa di tanggal yang sama itu satu proyek itu masuk. Jadi semua pengeluaran di tanggal yang sama itu diinput, mulai dari pendapatan, harga pokok produksinya, berapa biaya operasionalnya, berapa biaya bensin, biaya gaji, dan lain-lain. Seperti itu pada saat kita merekap laporan laba rugi keuangan. Nah, biasanya itu pasti ada kesalahan di sini. Coba kita perhatikan. Ini di tanggal yang sama, di tanggal 16. Ini kan pendapatan. Di tanggal yang sama, yang kedua lagi HPP. Oke, pengeluarannya 200. Di tanggal yang sama kemudian, di sini ada kesalahan ternyata ya. Jadi kesalahan seperti ini bisa terdeteksi neracanya tidak seimbang. Nah, ini kan di tanggal terakhir tanggal 16/5 ini kan di sini ditulis pendapatan, sedangkan di uraian detailnya itu pick up. Nah, ini kan tidak nyambung. Pendapatan itu uraian detailnya bukan pick up, tidak nyambung. Makanya di sini ada selisih seperti itu. Makanya di sini neracanya ada selisih 500.000. Karena ini salah pengisian keterangan di sini. Ada kesalahan pada saat pengisian keterangan. Jadi kalau dia uraian detailnya pick up, jangan diisi keterangannya pendapatan. Pick up itu bagian daripada operasional ya. Nah, kita lihat di sini yang benar. Jadi pick up itu pada saat pengantaran barang misalnya, itu biaya pengantaran barang itu masuk di keterangan transport. Nah, coba ya, saya tidak rubah dulu di sini yang tanggal 16 itu. Kita hapus dulu saja ya. Ini kan ada 3 di sini, 3 data. Ada 3 data di tanggal 16. Nah, coba kita hapus ya. Nah, di sini sudah balance ya. Selisihnya yang 500.000 tadi sudah hilang. Nah, berarti yang salah di sini nih, yang 3 ini. Seperti itu. Jadi kita kembalikan. Nah, setelah ketahuan di mana letak kesalahannya, tinggal dicek datanya di sini apa yang salah. Oh, pickup itu ada kesalahan penulisan data, berarti bukan pendapatan. Coba kita ganti di transport ya. Tanggal 16 tadi mana ya? Tanggal 16. Coba kita ganti di sini. Kita hapus dulu. Kita copy ini, Ctrl C, baru Ctrl V. Kita ganti jadi transport. Apakah berubah di sebelah? Nah, sudah berubah guys ya, sudah ketemu. Jadi kenapa tidak balance itu biasanya neraca? Ada kesalahan penulisan mulai dari keterangan, saldo, pemasukan, ada kesalahan penginputan data dari keterangan, uraian detail dari kepada pemasukan, pengeluaran. Dan kalau saldonya ini otomatis dia terinput sendiri ya, jadi sudah ngeling otomatis kalau kita sudah masukkan datanya di sini. Berarti kesalahannya itu cek saja, pasti ada kesalahan di keterangan, uraian detail dari kepada pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Nah, ini sudah betul ya. Jadi ini cara paling gampang untuk mengetahui letak kesalahan dari neraca yang tidak balance antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Nah, seperti itu bosku, video singkat cara mengetahui, cara gampang tanpa perlu memasukkan kode-kode di Excel itu, untuk mengetahui letak kesalahan neraca. Nah, karena kalau laporan neracanya ini tidak balance, tidak seimbang, itu kantor pajak dia tidak terima. Dia harus balance di sini. Tidak bisa tidak balance. Kantor pajak pasti, kalau kita menghadap di kantor pajak pasti kembali disuruh perbaiki lagi, ulang kembali. Seperti itu bosku. Oke, sekian saja video singkatnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Dimanapun teman-teman sekalian berada, sehat-sehat semua. Bagi yang mau mengorder sama saya bagaimana cara menghitung laporan keuangan khusus untuk UMKM, bisa menghubungi saya di nomor yang bawah. Nanti saya akan buatkan laporannya. Ini khusus untuk UMKM ya.
bukan untuk perusahaan besar, karena saya pribadi juga UMKM bukan perusahaan besar. Jadi khusus pengusaha-pengusaha UMKM yang berbentuk PT dan lain sebagainya, berbentuk PT UMKM, insyaallah bisa dibantu untuk laporan keuangannya. Daripada bingung-bingung kita harus membayar perusahaan-perusahaan yang bagian perizinan itu, kalau kita suruh buatkan mereka yang perizinan itu laporan laba rugi itu, kalau untuk area Makassar itu kemarin itu di akses legal dia minta 1 juta ya, laporan laba rugi saja dia minta 1 juta. Neraca juga beda lagi harganya, 1 juta lagi, itu sudah 2 juta memang. Ini yang kita store di kantor pajak ini, laba rugi dan neraca masing-masing 1 juta Pak. Gila Pak, ngeri sekali pemasukannya. Kalau di saya harga murah meriah, tidak sampai 500.000 bosku, seperti itu. Nah itu kalau di perizinan laba rugi 1 juta, neraca 1 juta, belum lagi pembuatan EVIN, belum lagi pendaftaran data-data kita di online di DJP, website DJP kantor pajak, itu beda lagi biayanya. Nah, mending kita buatkan sendiri laba rugi, neraca, terus kita datang ke kantor pajak. Nah, contoh ini perusahaan ini ada di Goa ya, Goa Sulawesi Selatan. Jadi setelah saya buatkan laporan laba rugi dan neracanya, saya tinggal datang menghadap di kantor pajak di Goa, sisa menyetor ini. Nah, nanti setelah laba ruginya jadi, ditulis di sini misalnya daerahnya, kota usahanya di mana, tanggalnya, kemudian tanda tangan, kemudian stempel. Ini contoh saja ya bosku ya, tanda tangan, stempel sebelah kanan. Ini kita print satu-satu, laporan laba ruginya kita print, kemudian tanda tangan, stempelnya sebelah kanan. Terus neracanya juga begitu. Ini contoh saja bosku ya. Jadi ini ditulis, setelah di print, kita save dalam bentuk format PDF dulu, langsung ke tukang print saja kalau nggak mau repot. Di save dalam, nanti ini filenya kita save dalam bentuk PDF masing-masing, ini laporan laba rugi dan neraca. Kemudian kita tanda tangan di sini, CEO-nya misalnya siapa, atau misalnya direkturnya siapa di sini, sisa di tanda tangan di sini, kemudian di stempel. Oke bosku ya, ini contoh file saja bosku ya, jadi tidak usah di ini namanya, ini hanya contoh yang saya buatkan. Oke bosku, cukup sekian dan terima kasih. Salam haki semua, jai dan leta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make me